channel Fakihah. Marhaban bikum jami'ah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa manusia ada yang masuk surga dan ada juga yang masuk neraka. Kenapa tidak semua manusia dimasukkan ke surga? Kenapa harus sebagian ada yang disiksa di neraka? Hal ini pernah ditanyakan oleh seseorang kepada saya. Kenapa Allah tidak menjadikan semua masuk surga? Bukankah Allah bisa melakukan segala hal? Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu. Jadi dari pertanyaan tersebut, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa atau mampu melakukan segala hal? Kenapa tidak menjadikan semua manusia masuk surga? Dan kenapa sebagian ada yang disiksa di neraka, ada yang kufur? Mula-mula kita akan merujuk sebagian ayat yang terdapat pada surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-72. Berikut ini lafalnya. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanah, sesungguhnya kami, aradna, kami di sini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah, suatu amanah, alas samawati wal ardi wal jibal, atas langit-langit, wal ardi dan bumi, wal jibal dan gunung-gunung. Fa'abaina, maka mereka enggan, ayyahmilnaha, untuk membawa amanah tadi. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut untuk tidak bisa melaksanakan dari amanah tersebut. Wa hamalahal insan, dan membawanya, memikul beban tersebut, insan, manusia. Innahu, sesungguhnya dia, manusia, zaluman, banyak berbuat zalim, jahula, dan bodoh. Dalam ayat ini diterangkan bahwasanya amanah, terdapat amanah. Apa itu amanah? Yaitu amanah untuk melaksanakan perintah tersebut, dan jika melakukannya mendapat pahala, mendapat balasan yang baik, dan jika meninggalkannya maka dia akan mendapat siksaan atau hukuman. Seperti sholat wajib, apabila dia melaksanakan kewajiban sholat tersebut, maka dia mendapat pahala, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika dia meninggalkannya maka dia akan mendapat dosa. Itulah yang dimaksud dengan amanah dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah ini kepada langit-langit. Langit-langit sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya langit itu berlapis-lapis, ya. Berlapis, ada langit pertama, 2, 3 sampai yang ke-7, wal jibal, dan kepada gunung-gunung, dan demikian juga dengan bumi. Namun mereka semua menolak untuk memikul amanah ini. Kemudian saat amanah ditawarkan kepada manusia, maka manusia mau untuk memikul amanah tersebut. Padahal manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Jadi amanah ini tidak serta-merta langsung diberikan kepada manusia tanpa ada penawaran. Jadi sebelumnya kita semuanya, wahai manusia, sudah diberi penawaran. Apakah kalian manusia mau membawa amanah ini? Ya. Mau nggak membawa amanah ini? Jika melakukan amanah tersebut, maka mendapat pahala, mendapat balasan kebaikan, dan jika tidak melakukannya maka engkau akan mendapat dosa atau balasan keburukan. Ternyata manusia mau untuk menerima amanah tersebut, termasuk kita semuanya. Jadi kita kembali kepada pokok permasalahannya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan semua manusia masuk surga? Tidak semuanya masuk surga. Dan kenapa sebagian ada yang masuk neraka, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala
mampu untuk melakukan segala hal. Kemudian kita akan mengambil ayat yang lain, yaitu terdapat pada surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-2. Berikut ini lafalnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia, orang-orang itu menyangka ayyutraku, bahwasanya mereka itu ditinggalkan, ayyakulu, bahwasanya mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji dari keimanan mereka. Dari surat Al-Ankabut ini diterangkan bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu diawali dengan pengucapan, pengakuan, harus ada bukti dari apa yang dia ucapkan. Kalau yang benar-benar beriman, maka ada ujiannya. Pengucapan dia beriman itu sudah ada, namun sekarang mana buktinya? Nah, saat itulah datang ujian yang menguji seseorang apakah dia benar-benar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dia mau meninggalkannya. Mari kita masuk kepada sebuah permisalan. Yang sebelum ini terdapat pada surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-72. Diterangkan bahwasanya amanah ini ditawarkan kepada manusia. Ya, permisalan di sini sebagaimana ada sebuah lembaga sekolah, misalnya sebuah lembaga sekolah, dan sekolah ini memasang pendaftaran murid baru. Jadi misalnya dari desa A, ada yang mau masuk apa tidak? Ada yang mau mendaftar dalam sekolahan ini apa tidak? Ternyata desa A tidak mau. Demikian juga dengan desa B tidak mau untuk mendaftarkan sebagai murid dalam sekolah tersebut, dan ditawarkan kepada desa C, dan desa C juga tidak mau. Ternyata waktu ditawarkan kepada desa D, yang D permisalannya, ternyata desa D mau. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam sebuah lembaga sekolah, di sana kebanyakan ada yang dinamakan dengan ujian. Ada yang dinamakan dengan ujian untuk mengetahui hasil belajar seorang murid. Kemudian dalam surat Al-Ankabut tadi, surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-2 disebutkan bahwasanya manusia itu pasti dapat ujian. Jadi diuji apakah benar dia itu mau beriman, membawa amanah ini, mau taat atau tidak. Dari ucapan dan pengakuan orang tersebut, yaitu orang tersebut dia sudah mau beriman, itu baru ucapan. Kemudian sekarang tahap setelahnya ada ujian yang menguji apakah benar-benar orang ini mau beriman atau tidak. Sebagaimana permisalan tadi, seorang murid tatkala ditanya apakah dia sudah paham, mengatakan sudah paham. Nah, sekarang masuk ke tahap yang baru, yaitu apa? Tahap yang namanya ujian. Benar tidak apakah seorang murid tersebut benar-benar sudah paham atau belum? Maka ada yang dinamakan dengan ujian yang terjadi di lembaga-lembaga sekolah, yaitu ujian kertas misalnya. Jadi ujian kertas, di sana diuji apakah dia benar-benar sudah paham atau belum dari seorang murid. Pertanyaan di awal yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala hal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua manusia ini beriman dan masuk surga? Kenapa ada yang masuk neraka? Jawaban dari itu, sebagaimana permisalan tadi, dalam sebuah lembaga sekolah yang di sana kebanyakan ada yang namanya ujian. Kenapa seorang guru tidak menjadikan nilai semua murid semuanya bagus? Semuanya bernilai 8 ataupun 9. Kenapa tidak demikian? Jawabannya adalah satu, apa? Yaitu ujian. Karena ujian sedang berlalu. Demikian juga tatkala manusia di dunia ini manusia yang menganggap bahwasanya dia mau memegang amanah, dia mau beriman, itu tidak serta-merta sekedar ucapan, tapi diuji, dan sekaranglah ujiannya. Sekarang ujian sedang berlalu. Jadi tidak mungkin seorang guru memberitahu kepada muridnya
dari kunci jawaban saat ujian. Kalau guru memberitahu kunci jawaban saat ujian, namanya bukan ujian. Yang nantinya dari akhir ujian, kalaupun ada yang nilainya tidak begitu bagus, yang mendapat nilai merah, seperti 3, 4, ataupun 5, yang akhirnya sebagian anak ada yang dimarah oleh orang tuanya, ataupun sebagian akan gagal, atau misalnya tidak naik kelas, itu sebagai hukuman dia. Bukankah kasihan orang yang dimarah oleh orang tuanya ataupun mendapat hukuman berupa tidak naik kelas? Kenapa seorang murid yang mendapat nilai merah, yang nantinya bisa dimarah oleh orang tuanya ataupun tidak naik kelas, ini tidak diberi kunci jawaban saat ujian? Karena ujian sedang berlalu. Kalaupun saat ujian guru memberitahu kunci jawaban, namanya bukan ujian lagi. Contoh gambaran apa yang dinamakan ujian dan apa yang bukan ujian berikut ini. Apa itu ujian dan apa yang bukan ujian? Kita mulai dari contoh yang A. Pada contoh yang A di sini terdapat angka nominal yang sama, yaitu 8,239. Angka-angka ini secara sekilas tidak bisa dikatakan dengan ujian. Angka ujian tidak seperti ini. Angka-angka ujian itu jadinya tidak beraturan, ada yang bagus, ada yang jelek. Adapun yang seperti ini, angka-angka seperti ini dikatakan sebagai satu contekan. Jadi ada satu orang yang dianggap dia bisa mengerjakan soal, lalu teman-temannya nyontek dari teman yang dianggap bisa tadi. Itu pertama. Ataupun mereka mengambil catatan, membawa catatan yang seharusnya tidak boleh dibawa saat ujian. Maka terdapat angka-angka ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau tidak dikatakan dengan contekan, maka bisa dikatakan dengan soalnya yang salah. Karena dalam satu kelas, mereka bisa menjawab dengan angka yang sama, bagus semuanya. Seperti ini, bagus semuanya. Maka dikatakan soalnya yang salah, bisa dikatakan soalnya yang salah. Karena bisa jadi yang diajukan soal yang diberikan kepada murid itu 1 tambah 1. Dan ini diajukan kepada soal kelas 10. Tentu mereka semua bisa menjawab 2 ataupun 5 ditambah 5. Tentu mereka semua bisa menjawab 10, kecuali kalau di dalam suatu kelas ada orang-orang yang keterbelakangan mental ataupun idiot, itu beda lagi. Itu angka 9 ini. Adapun angka 8 ini bisa dikatakan mereka contekan. Kalau yang 3 bisa dikatakan mereka contekan dengan contekan yang salah, ataupun mereka belum mendapat materi yang diajarkan sehingga diberi nilai minimal dalam suatu kelas, nilai minimal. Katakanlah kelas 1 SD diberikan soal kelas 10. Tentu mereka tidak bisa jawab, makanya diberi nilai minimal dalam suatu kelas. Maka yang seperti ini, contoh A ini tidak bisa dikatakan sebagai ujian. Yang dinamakan ujian adalah angkanya seperti ini, tidak beraturan. Ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya jelek, ataupun ada yang nilainya merah, ada yang nilainya tidak merah. Ini baru yang dinamakan ujian. Dan gak mungkin waktu ujian seorang guru memberi suatu jawaban dari kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saat ujian. Tentu guru tidak mau memberitahu karena waktu ujian berlalu. Adapun di luar ujian, guru mau menerangkan dan itu wajar.
Dan sebagai seorang guru wajib menerangkan kepada muridnya kalau di luar ujian. Kalau di dalam ujian, seorang guru tidak mungkin menerangkan ujiannya. Kalaupun gurunya menerangkan, berarti itu sudah terjadi suatu kecurangan dan tidak dinamakan ujian lagi. Yang dinamakan ujian, ada yang nilainya buruk, ada yang nilainya bagus. Itulah yang dinamakan ujian. Ya, demikianlah sedikit keterangan tentang ujian. Dan manusia sebelum dia diciptakan, sebelum dia hidup di dunia ini, semua manusia dalam keadaan beriman. Apa buktinya? Buktinya terdapat pada surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-172. Berikut ini potongan ayatnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam ayat ini, alastu bi rabbikum, yaitu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada semua manusia sebelum diciptakan di bumi ini, sebelum mereka hidup di bumi ini. Alastu bi rabbikum, bukankah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bi rabbikum, sebagai pemelihara kalian, sebagai sesembahan kalian, Tuhan kalian. Qalu bala syahidna. Lalu kita semuanya manusia mengatakan bala, ya, syahidna, kami menyaksikan hal tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita semua yang berhak untuk disembah. Sebelum kita hidup di dunia ini, jadi di dunia ini terdapat ujian. Sebelum ujian itu kita sudah diberitahu, kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sesembahan kita semuanya. Kita manusia semuanya pernah ditanya demikian, namun lupa. Kita telah lupa dengan itu sebelum ujian. Demikian juga dengan seorang murid. Seorang murid sebelum ujian sudah mendapatkan materi yang akan diujikan. Misalnya materi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya materi tersebut sudah disampaikan lalu diujikan. Dan kita sudah menyaksikan dan kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita sebelum ujian. Namun saat ujian, sebagian orang ada yang lupa akan hal tersebut. Sebagaimana sebagian murid ada yang lupa tentang materi yang disampaikan saat ujian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua manusia masuk ke dalam surga dan tidak ada yang masuk ke neraka? Jawabannya adalah karena ujian telah berlalu. Tidak mungkin seorang guru saat ujian berlalu memberi kunci jawaban kepada murid-muridnya. Ini bukan ujian. Dan murid yang tidak bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saat ujian itu mendapat tadi yang namanya hukuman, bisa sebagai turun kelas, atau yang sebagian bisa dimarah oleh orang tuanya. Dan itu wajar. Jadi saat ujian berlalu, tidak semua diberi kunci jawaban agar dapat nilai yang bagus. Dan tidak mungkin saat ujian berlalu, yaitu kita di dunia ini, dijadikan semuanya bersahadat, mengakui bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak menyekutukannya. Tidak mungkin, karena ujian berlalu. Kalaupun semuanya dijadikan menyaksikan bahwasanya Allah satu-satu sesembahan yang berhak disembah, maka ini bukan ujian lagi. Dan tatkala semua manusia lahir di dunia ini, semuanya dalam keadaan muslim. Kenapa? Ada sebagian orang yang tidak mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Karena dari faktor orang tua. Bisa orang tua yang menjadikan bayi tersebut tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi sabdakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Jadi semua bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah ciptaan, khalqah, ciptaan, yaitu dari ciptaannya manusia itu menyaksikan bahwasanya Allah itu sesembahan yang tunggal yang berhak disembah. Lalu saat mereka sudah dilahirkan, kenapa ada yang tidak mau mengakui? Itu karena orang tuanya. Nabi bersabda, yuhawwidanihi, menjadikannya Yahudi, aw yunasiranihi, atau menjadikannya orang Nasara, Kristen. Demikian juga agama-agama yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberi bekal kepada kita semuanya, yaitu berupa hati dan demikian juga akal.
Sebagaimana Nabi Ibrahim dilahirkan dari keluarga yang kafir, yang tidak menyembah Allah, Nabi Ibrahim mau beriman karena masih menggunakan akalnya dan hati untuk mau memilih mana yang benar dan mana yang salah. Demikian juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpulan dari pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan semua manusia masuk ke dalam surga, dan kenapa masih ada yang pasti masuk ke dalam neraka? Kenapa tidak dijadikan semuanya masuk surga? Jawabannya adalah karena ujian sedang berlalu. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan kali ini. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang saleh. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada keterangan saya yang salah, kalian bisa chat di kolom komentar. Syukron.